Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di acara Pasmopi Pengadilan Agama Sarolangun Ngobrol Podcast Informatif. Bersama saya Elvira Dwi selaku host pada sesi kali ini, sesi Bincang Tokoh Perubahan dengan tema Salam Perpisahan bersama Sang Inspirator. Kali ini narasumber kita telah hadir Bapak Arif Irhami SHI MSy selaku Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kelas 2 yang dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Semeti kelas 1B. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Selamat ya Pak sudah dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Semeti. Kembali ke pangkuan yang seperti ini. Iya, alhamdulillah berkat doa teman-teman semua itu keluarga besar Pengadilan Agama Sarolangun. Alhamdulillah. Pak, ini berhubung ini salam perpisahan, jadi saya tanya tentang sudah berapa lama ya Pak tugas di Pengadilan Agama Sarolangun? Iya baik, terima kasih. Kesannya kayak sedih ya, pakai salam perpisahan ya. Tapi memang ini merupakan beberapa hari terakhir saya mungkin di PA Sarolangun berdasarkan hasil TPM Badilak dari Direktur Badan Pengadilan Agama. Saya akan mutasi ke Pengadilan Agama Semeti. Insya Allah mungkin minggu depan saya akan sudah di Pengadilan Agama Semeti. Berarti masa tugas saya di PA Sarolangun itu nanti kurang lebih berumur 1,5 tahun. Terhitung sejak Februari tahun 2021 sampai dengan hari ini bulan September tahun 2020. Cukup panjang Mbak Fira. Hal yang memberikan semangat selama di sini apa ya Pak? Di PA Sarolangun? Iya. PA Sarolangun ya. Jadi agak panjang jadi story-nya ini kan. Awal saya mutasi sebelum saya Pengadilan Agama Sarolangun itu saya di Pengadilan Agama Sawalunto menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Sawalunto, dan kemudian saya dipromosikan di Pengadilan Agama Sarolangun. Pertama yang membuat saya semangat adalah satu, karena akhirnya saya pulang kampung. Saya kembali dinas di wilayah Provinsi Jambi ya. Jadi Sarolangun ini dekat sama rumah saya. Rumah saya itu kan di Kabupaten Bangko, Merangin, kurang lebih 1 jam. Dan kalau saya bergabung dengan keluarga ya ketemu istri di Semeti kurang lebih 3 sampai 4 jam. Itu membuat saya semangat pertama sekali. Yang pertama. Yang kedua, saya bersemangat lagi karena merasa ini adalah daerah saya sendiri, provinsi saya sendiri. Maka saya berkeinginan bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada Satker yang di wilayah Jambi apabila saya masuk wilayah Jambi. Alhamdulillah saya dapat di PA Sarolangun. Jadi begitu saya dapat PA Sarolangun, saya searching, saya cari informasi tentang Pengadilan Agama Sarolangun, saya dapat gambaran ternyata sumber dayanya, SDM-nya itu cukup muda-muda, banyak yang muda, kemudian ada beberapa yang sudah saya kenal ya. Jadi ternyata begitu saya sudah dilantik pada bulan Februari 2021, saya bergabung di Pengadilan Agama Sarolangun, mendapat sambutan baik dari teman-teman, Bapak Ibu semua di Pengadilan Agama Sarolangun, dan saya ternyata prediksi saya itu benar. Ternyata pegawainya banyak yang muda, dan yang muda-muda itu ternyata bisa kompak dengan yang senior-senior. Dan itulah yang membuat saya semangat. Kekompakan itulah kuncinya. Alhamdulillah saya semangat, rekan-rekan pun semangat, mulai dari yang senior sampai dengan yang muda. Akhirnya banyak ya, kayaknya prestasi kita cukup banyak ya Mbak Fira ya di Pengadilan Agama Sarolangun ini, itu tidak lebih dan tidak kurang karena kekompakan kita bersama. Jadi membuat saya semangat itu ternyata semangatnya teman-teman itu dan kekompakan teman-teman itu sangat luar biasa di Pengadilan Agama Sarolangun. Khususnya WBK di masa kepemimpinan Bapak ini. Iya, alhamdulillah PA Sarolangun itu. Jadi PA Sarolangun itu tahun 2020 yang saya tahu sudah mengikuti program WBK juga zona integritas, sudah sampai tahapan Dex evaluasi, dan itu tahapan yang sudah cukup tinggi ya, karena itu adalah tahapan akhir, tapi belum berhasil pada tahun 2020. Nah saya sudah berhasil di Pengadilan Agama Sawalunto. Nah begitu saya masuk ke Pengadilan Agama Sarolangun tahun 2021, saya diskusi dengan teman-teman, saya berbagi sharing informasi pengalaman saya di Pengadilan Agama Sawalunto. Dan ternyata dapat itu tadi sambutan hangat, teman-teman sangat inspiratif ya, banyak niat-niat perubahan
untuk mencapai target WBK pada tahun 2021. Dan akhirnya setelah kita berjuang kurang lebih 1 tahun, dan ya itu sebagaimana kita bersama dan Vira juga rasakan juga, kita bisa meraih predikat WBK pada tahun 2021. Dan itu bukan saya sendiri selaku pimpinan, karena apabila pimpinan bergerak sendiri itu sangat impossible kan, tidak mungkin. Tapi itu semuanya kita bergerak bersama-sama, mulai dari unsur pimpinan, kemudian juga pegawai, sampai yang paling itu adalah rekan-rekan dari BPNPM. Semuanya kompak ingin mencapai target bersama, yaitu raihan WBK. Alhamdulillah bisa kita capai tahun 2021. Semoga bisa kita pertahankan dan kita bisa meraih predikat yang lebih prestis Laga Masa Lamu pada tahun 2023, yaitu meraih WBB. Amin. Amin. Semoga. Amin. Tantangan menjadi seorang ketua apa ya Pak? Jadi ketua ya, waduh, pertanyaannya yang cukup berat itu. Iya, yang pasti menjadi seorang ketua itu kan amanahnya ya. Setelah kita disumpah, maka pundak atau beban amanah itu akan terbebani dalam pundak kita. Tantangan yang paling pertama yang saya rasakan adalah membangun komitmen, ya. Membangun budaya kerja, culture set, kemudian mindset teman-teman agar satu visi, agar satu misi untuk mencapai target organisasi. Bukan keinginan saya, tapi juga bagaimana kita mendukung program Mahkamah Agung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, kemudian programnya Ditjen Badilak dan juga program kita sendiri. Nah, kita menyamakan persepsi itu yang merupakan tantangan yang cukup berat dari seorang pimpinan, karena mungkin kita sudah terbiasa dengan rutinitas ya, rutinitas kita masing-masing ada di bagian kesyariatan, kepaniteraan, hakim dengan sidangnya. Nah, kalau kita semua hanya terjebak dengan rutinitas kita biasa, maka itu akan menjadi sulit. Padahal kita dituntut untuk melakukan yang lebih ya, melakukan lebih di luar dari pekerjaan yang biasa. Nah, menyamakan persepsi itulah, menyamakan persepsi. Dan alhamdulillah bukan saya merasa lebih dan sebagainya. Saya ajak diskusi teman-teman ya, mulai dari PPNPN, pegawai dan unsur pimpinan, semuanya sepertinya welcome kita untuk mencapai target organisasi itu bersama-sama. Dan alhamdulillah ya, persamaan persepsi itu bisa kita lakukan, banyak hal yang sudah kita raih, dan itu merupakan tantangan yang alhamdulillah bisa kita lakukan pada masa kepemimpinan saya. Selama di sini masih ada nggak Pak program Bapak yang belum terlaksana? Belum terlaksana? Ya sebenarnya ada. Ya, ada yang bersifat layanan langsung kepada masyarakat, yang kita sudah ada rencana dengan MOU dengan stakeholder lain, dengan pihak lain, tapi mungkin belum bisa terrealisasi ya. Saya sudah diskusi dengan level pimpinan dan juga pegawai, dan semoga saja itu bisa direalisasikan pada pimpinan selanjutnya apabila memang disepakati oleh pimpinan selanjutnya dan rekan-rekan semuanya. Ada banyak Pak, karena memang kita tidak boleh diam ya, tidak boleh diam. Bagaimana kita selalu mencari ide, mencari hal-hal yang baru, semuanya tidak lebih adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Kita ini kan pelayan kalau kata Pak Presiden Jokowi itu sebagai pelayan, tetapi pelayan dalam bidang hukum sebagaimana tupoksi kita. Masih ada, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi pada tahun-tahun selanjutnya, Mbak Firda. Pak silakan diminum. Oh iya, terima kasih. Ini merupakan ciri khas kita ya, Iya. podcast. Ciri khas podcast pas ngopi. Pas ngopi. Iya. Ngopi. Kopi Sarolangun ini asli kopi Sarolangun. Lanjut ya Pak. Iya, baik. Gimana kesan untuk para pegawai Pak? Para pegawai itu luar biasa ya. Saya lihat luar biasa. Jadi ternyata kita tuh mempunyai ya keahlian yang berbeda-beda. Mulai dari yang jago hal yang lembut, TI ya, teknologi informasi dan sebagainya, sampai hal yang kerja-kerja kasar ya, kerja bangunan sifatnya untuk yang kerja kasar. Tapi ternyata semuanya itu bisa berkolaborasi.
kolaborasi menjadi satu. Sebagaimana kita ketahui, banyak hal yang sudah kita rubah secara bersama-sama. Jadi saya merasa SDM Pengadilan Agama Sarawak sangat luar biasa, mulai dari yang senior sampai dengan yang Terus harapan untuk PA Sarawak ke depannya apa ya Pak? harapannya ya. Harapannya yang pertama, jujur saja, saya ingin komitmen kita, kompakan kita yang sudah kita bangun ini dijaga. Jangan sampai ada dikotomi, ada kelompok ini, kelompok itu, jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah mencapai raihan yang prestis ya, yaitu salah satunya adalah WBK, wilayah birokrasi, wilayah bebas dari korupsi ya, dari Kemenpan RB. Mohon agar kita jaga ya kan, budaya kerja yang sudah kita tanamkan, pola pikir yang sudah kita tanamkan dalam diri kita, khususnya tenaga masalah itu jangan sampai luntur. Karena kalau bagaimanapun juga predikat ini tidak selamanya melekat, bisa jadi dicabut apabila kita tidak menjalankan norma-norma yang sudah disepakati. Yang ketiga, dalam bekerja itu pasti ada pimpinan dan ada bawahan. Nah, itu adalah bagaimana menjaga harmonisasi antara pimpinan dengan bawahan ya, jangan sampai ada clash dan lain sebagainya. Ya, intinya setiap amanah dari pimpinan, nasihat dari pimpinan, perintah dari pimpinan itu agar dilaksanakan dengan baik selama itu mengarah pada hal-hal yang positif. Intinya jaga kekompakan kita dan bekerja dengan serius tentang totalitas mencapai target-target yang ingin kita capai, dan tetap kompak, insya Allah PA Sarawak akan lebih baik. Sampai di situ aja Pak. Kita aja Terima ya. kasih Pak. Iya, sama-sama Mbak Fira. Sukses juga untuk Mbak Fira dan semuanya. Iya. Sukses selalu untuk Bapak. Siap, sama-sama. Ganti-ganti pas ngopi, demikian acara kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.